Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menatap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin sekalian? Ya, alhamdulillah hampir 20 hari tidak ke masjid ini. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, hidup ini sebetulnya tidak ribet ya. Yang menyebabkan kita ribet itu jauh dari Allah, dekat dengan nafsu. Kalau kita serius kepada Allah, Allah pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Semua yang kita inginkan, yang kita perlukan, baik terpikir maupun tidak terpikir, belum terpikir oleh kita, semuanya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perlukan, dan semua yang kita cemaskan, kita takuti, kita khawatirkan, itu pun ada dalam genggaman Allah. Apakah manusia, apakah alam, penyakit, makhluk, semuanya ciptaan Allah, milik Allah, dan semuanya takluk kepada kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah penguasa, tidak ada yang bisa terjadi, tidak ada nikmat sekecil apapun bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Apapun yang kita inginkan tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali Allah menghendaki. Dan apapun yang mengancam kita, siapapun, tidak bisa terjadi. Tubuh ini tidak bisa luka tanpa izin pemiliknya. Apa yang Allah titipkan kepada kita nggak akan lepas dari kita tanpa izin Allah. Rambut ini satu helai pun tidak bisa copot, jatuh tanpa izin Allah. Sepenuhnya milik Allah, sepenuhnya dalam kekuasaan Allah, sepenuhnya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Jadi sekarang lebih sederhana hidup ini. Dekati saja Allah. Benar? Karena Allah yang punya, Allah yang menentukan. Cuman itu hidup ini. Tidak ada yang lain. Halo? Coba ingin apa? Bapak ingin apa? Ingin apa? Apa punya keinginan? Ingin ridho Allah atau langsung soleh, Pak, udahan kalau yang normal-normal dulu. Ada ingin apa? Punya keinginan tidak? Belum ada keinginan? Kenapa jadi gugup begini? Pastilah kita punya keinginan. Dan yang lebih pasti lagi kita punya keperluan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memerlukan oksigen. Benar? Perlu minum,
perlu makan, perlu istirahat. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Ingin sehat, tubuh ini milik Allah. Nggak ngaku, ada yang ingin jodoh lah ya. Dah. Apa? Mapan dulu. Kata siapa? Nggak perlu mapan dulu baru jodoh. Nggak akan nikah-nikah kan? Salah. Mapan dulu baru nikah. Bukan begitu. Berusaha jadi orang takwa. Mapan juga nggak dikasih jodoh, nggak nikah ya nggak. Jadi Allah itu menciptakan kita untuk Allah. Kita diciptakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gak ada yang lain. Tugas kita dalam hidup ini mendekat ke Allah. Karena Allah yang punya semuanya. Sederhana, kalau kita berusaha dekat ke Allah, Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi nggak usah ribet dengan yang belum tahu, belum ada. Sungguh-sungguh niatnya, sungguh-sungguh ikhtiarnya, nanti dituntun. Terus kita tahu dari mana kalau nggak dikasih tahu Allah kan? Jadi masalah terbesar dalam hidup kita tuh namanya salah fokus dan gagal fokus. Ayo, berapa banyak di antara kita yang berbuat baik nyari ridho Allah? Belum tentu. Sholat barusan, belum tentu ke Allah. Banyak yang dalam sholat itu sibuk saja dengan selain Allah dalam sholatnya. Padahal ke masjid, badan ngadep kiblat, gerakan sholat, mulut menyebut, pikiran hati belum tentu ke Allah. Kenapa sih orang Islam tuh sholatnya sering banget? Memang kita diciptakan untuk sholat. Itu kerjaan kita. Kalau sholatnya bagus, yang lain Allah kasih yang bagus. Jadi tugas utama kita tuh ya mendekat ke Allah. Caranya adalah dengan patuhi yang Allah sukai, jauhi yang Allah tidak suka. Yakin. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allakum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila meminta kepadaku, maka patuhi saja, nggak usah ribet, patuh saja dan beriman yakin ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi tidak ribet hidup ini ya. Kita tuh tidak disuruh mikir keras nyari uang. Mau mikir apa kalau Allah tidak membimbing pikiran kita kan? Apa yang mau kepikir? Otak ini ciptaan Allah, otak ini milik Allah. Mau mikir apa kalau Allah tidak ngasih ilmu dan pikiran ke kita? Mau ngejongkeng, rapat apa? Bukan tidak boleh rapat ya. Wah kalau gitu udah bubar rapat, bukan. Rapat kalau enggak diniatkan karena Allah, enggak minta tolong ke Allah, siapa yang ngasih ide di otak ini?
bicara begini udah berulang kali disampaikan, apa yang bisa saya lakukan selama ini? Ngebulak balik hati jamaah. Bagaimana ngebulak balik hati, tahu juga hatinya nggak tahu. Emang ngebulak balik telur, jelas telurnya nggak tahu. Hatinya di mana, seperti apa, gimana ngebulak baliknya? Bagaimana? Apakah saya bisa mengubah bapak ibu? Boro-boro mengubah jamaah, mengubah diri aja nggak bisa. Ayo, saya ingin istri saya solehah, anak-anak soleh, bagus keingin. Tapi bagaimana? Gimana nyolehin istri teh Pak? Bapak udah punya istri kan? Nah, bagaimana caranya menyolehkan istri Bapak? Beri contoh. Beri contoh. Yang benar. Contoh apa? Taat. Kenapa nasihat Bapak kurang didengar? Karena suka beda Pak antara perkataan dengan bukti. Boro-boro nyolehahin. Ini nyolehahin istri, menyolehkan diri sendiri aja susah. Gimana coba? Coba jelaskan para lelaki. Ini aki-aki. Ini masa apa lagi ini kan? Masa kemasan sudah. Ini masa apa lagi? Masa kematian. Ayo, gimana caranya? Saya dititipi anak 11 oleh Allah. Gimana caranya nyolehkan anak? Nyolehkan diri sendiri aja nggak bisa. Gimana ngebulak balik hati istri, suami, anak? Gak bisa. Jangankan ngebulak balik hati orang lain, hati sendiri aja nggak bisa Pak. Coba Bapak lagi gelisah, bikin tenang, bisa langsung tenang? Enggak. Tenang? Enggak. Makin galau. Disuruh ini lagi sedih misalkan, tenang, kling, nggak bisa. Lagi cemas, tenang, tetap horor ya. Betul? Hati sendiri aja nggak dikuasai oleh kita. Siapa yang menguasai hati kita? Allah. Jadi Bu, udahlah. Gimana ya suami saya? Ya saya mengerti. Itu standar. Istri ingin suami soleh, suami ingin istri soleha, orang tua ingin anak jadi baik, anak ingin orang tua baik, itu standar. Tapi bagaimana caranya? Caranya sekuat tenaga kita harus berusaha dekat dengan Allah. Dan bisanya kita dekat dengan Allah juga itu hanya bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Jadi dari mana dong ini awalnya nih jadi ribet begini nih? Bukan ribet tadi. Sebetulnya sederhana hidup ini. Asal yakin awalnya kita ini ciptaan Allah, kita ini disuruh ngabdi ke Allah, mendekat ke Allah. Nanti yang lain-lain Allah yang ngurus. Betulan. Maaf ya Pak, maaf saya mohon maaf ini. Ini Darut Tauhid. Kata orang besar, walaupun sangat banyak yang lebih besar dibanding yang kecil pasti. Apa coba yang saya lakukan ngebangun pesantren ini Pak? Mikir membangun ini juga nggak kepikir. Serius Pak, kan ada kemarin kunjungan, kamu akan ke Darut Tauhid katanya, pesantren ini di sini sana. Apa? Saya kan ikut rapat ya, nggak kepikir yang terjadi itu lebih bagus daripada yang kepikir. Gimana ngurus santri ribuan Pak, ngegaji karyawan ribuan, boro-boro mikir bagaimana. Gak kebayang Pak.
Tapi jalan aja, kan ada yang ngatur. Betul? Nggak usah sok pinter lah kita ini, nggak usah sok berjasa, nggak usah sok berjuang. Saya juga nggak tahu kok jadi begini. Maaf ya Pak, kalau saya ceramah misalkan di Istiqlal, naon ya teh, kok bisa orang mau dengerin gitu? Lah saya kan tahu siapa saya. Allah lebih tahu lagi ilmu ya. Alah, nanti kalau nyebut sedikit sok tawadu lagi ya enggak. Nah gitulah. Semuanya tuh ujian dari Allah. Allah yang ngatur, Allah yang punya. Kita mengurus diri aja enggak benar. Ngurus mata aja enggak benar Pak. Yang dilarang dilihat dipelototin, ya enggak? Aki-aki enggak boleh ya di sini. Masa kemasan harus jadi tauladan, jangan lihat mahasiswi. Kepada jamaah, kalau nanti ada yang mengatakan ada salam tuh dari santri Darut Tauhid, harus jelas dulu program apa. Jangan keburu bangga. Kalau masa kemasan berarti 45 tahun ke atas ya. Jadi gimana dong, apa nih? Ya udah, sekarang mah kita lebih sederhanakan aja hidup ini. Nggak usah terlalu segala diribetkan. Nggak usah terlalu semuanya dipikirkan. Bu, Ibu, gimana ya menurut kan Amerika sekarang presidennya Donald Trump. Mau Mang Entrum, mau siapa? Mau Cep Biden, ya udah terserah Allah aja. Dan gimana dipikirin juga nggak berubah oleh kita, betul? Menurut bagaimana katanya dolar sekarang turun mau naik, terserahlah. Punya juga enggak dolarnya. Apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Bulat yakin kita ini adalah hamba Allah. Selama ini kita tidak jadi hamba Allah, hamba nafsu, hamba dunia, hamba penilaian orang, hamba gelar, hamba jabatan, betul? Hamba popularitas, hamba konten, ya kan? Namanya bukon, budak konten. Betapa banyak. Apa yang menjadi ilah kita? Yang menjadi ilah kita tuh apa yang kita agung-agungkan, itu jadi ilah. Kalau orang mengagung-agungkan harta, sudah dia jadi hamba harta. Kalau orang mengagung-agungkan popularitas, dia merasa hebat dengan populer, dia jadi hamba popularitas. Kalau dia mengagung-agungkan jabatan, seakan-akan punya jabatan tuh hebat, sukses, dia jadi hamba jabatan. Tapi kalau di hatinya hanya mengagung-agungkan Allah, pencipta jagat semesta alam, pemilik langit dan bumi, yang maha gagah, maha perkasa, penguasa semesta alam. Kalau kekagumannya kepada Allah, udah itu awal jadi hamba Allah yang benar. Makanya nggak usah kagum-kagum lah lihat dunia ini. Ibu masa kemasan udah berhenti mengagumi kulit, ya. Kenapa ketawa Pak? Gini ya, ada masanya kita teh main cerang, tahu main cerang, segala dibentuk, waduh pengen kelihatan. Lama-lama rada susah juga ngebentuknya Pak, terbentuk sendiri. Iya, tubuh kita tuh maksimal usia 30 oleh Allah tuh ditakdirkan. Jadi bagus-bagusnya tubuh kita teh 30 Pak, 30 sampai 33 katanya begitu. Udah gitu oleh Allah dikurangi kulit kendor, ya kan,
tarik, mau lapis ke sana. Oh serius Pak, nggak bisa dipertahankan kayak dulu. Lihat Mas Mike Mike Tyson, tinju, saya lihat sedikit itu ya. Dulu segitu gagahnya, kemarin udah latihan setakar kebek, usia 58, nggak bisa. Dibuat kita ini menua, melemah, otot ya, jadi tepos ya kan. Udah begitu nasib kita, nggak usah diganjel pakai bantal. Ngapain aki-aki bawa pampers? Nikmati jadi tua, betul? Nggak usah mati-matian mempertahankan kenceng kulit sehingga ibu dibalik kerudung pakai jepitan jemuran. Mau apa? Olahraga mah olahraga ya, kita rawat tubuh ini, kita rawat, kita jaga, tapi harus siap menerima kenyataan. Ini yang masa keemasan SMA tahun berapa Pak? Bapak 80, 77, 78, 82. Saya nggak mau nanya umur, takut tersinggung, nanya SMA aja, udah ketahuan. Bapak lahir 61, benar? 62. Bapak SMA tamat berapa Pak? 80, berarti Bapak 6 yang jelas Pak, maka begini kalau masa kemasan itu juga beda-beda tamat itu. Udah, kita harus nerima kenyataan ya, tiap ditanya ganti tahun. Namanya juga udah tua kita ini. Udah tahu ciri orang tua belum? 3 cirinya Pak. 1, mudah lupa. Yang kedua dan ketiga saya lupa. Dulu ngetawain, hati-hati loh. Lanjut, jadi nakal begini sama orang tua. Kita seumuran Pak. Saya tamat SMA 81. Ya udah, nggak apa-apa, nggak bisa berubah, itu takdirnya. Kakak lah, sekelas setahun ya, nggak bisa dipertahankan. Maksudnya kita nggak bisa seperti dulu. Ini milik Allah. Ridho, tubuh jadi tua, urus dengan baik. Kalau ditakdirkan apapun terima, nggak usah komplain. Terima Pak, jadi sepuh, nggak boleh centil. Pakai blue jean ketat, udah tua, darah nggak ngalir. Nah, enjoy. Ibu sekarang lebih tenang, ngaca tidak selama dulu ya kan? Halo? Zaman masa centil-centil terrepot lah. Sekarang begini kekunyah lagi lipstiknya, ya udah. Nikmati. Yang berat itu masa transisi Pak. Dari mendekati tua sebelum jadi tua. Kalau udah tua sekarang kan kepaksa, nggak bisa diapa-apain lagi Pak. Yang berat itu adalah ketika masih diperjuangkan. Kalau sekarang udah lepas perjuangannya, udah gimana lagi ya. Asalnya dicet, misalkan saya mah enggak dicet, tumbuh, jadi tumbuh lagi, rumit, lama-lama dibiarin tidak dicet, katanya lebih bahagia. Kalau dicet stres, tumbuh kan, dicetnya jadi pindah ke atas. Makanya nikmati apapun yang Allah berikan ke kita, betul? Tadi sholat surat Ar-Rahman, yang pertama surat Al-Baqarah, yang rakaat kedua surat Ar-Rahman. Sebetulnya kalau ayat itu dibaca terus, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu aja udah bisa bikin nangis tuh. Sendirian aja, nikmat mana lagi akan kamu dustakan.
Itu membuat kita jadi ingat ke Allah terus. Oh, daripada capek memikirkan yang belum ada, daripada capek memikirkan keinginan, lebih baik tenggelamkan diri mengingat-ingat apa yang sudah Allah berikan selama hidup ini, dan mengingat-ingat apa yang sedang, nikmat yang sedang diberikan Allah kepada kita. Beda hidupnya. Nah, itu salah satu tekniknya. Sesudah kita jadi kagumnya ke Allah, terus ingat-ingat apa yang sudah Allah berikan. Ini tekniknya, Pak. Kita nggak akan takut dengan pemberian Allah besok lusa. Kalau kita sudah ingat kepada apa yang Allah berikan berpuluh tahun. Kita udah di atas 60 nih, Pak. Masa 60 tahun dikasih nikmat masih curiga sama nikmat yang belum ada? Punten, dasar nggak mikir begitu. Beneran, Pak. Ya punten, seperti yang saya 63 tahun Januari besok. Masehi ya. Kalau Hijriah udah 65 nih. Masa 65 tahun pemberian Allah tiap saat enggak kita tafakuri, kemudian kita jadi curiga, nanti besok saya makan apa? 65 tahun dikasih makan masih curiga, 65 tahun dikasih minum masih curiga. Janganlah. Syukur, terima kasih Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenggelamkan diri, itu akan nambah iman. Kalau kita merasa Tuhan kita Allah, ingat-ingat apa yang Allah berikan ke kita, udah beda lagi hidup kita, Pak. Supaya kagumnya ke Allah, nggak usah banyak kagum ke selain Allah ya. Kalau udah kagum ke selain Allah, mengagumi kulit, mengagumi tubuh, mengagumi harta, mengagumi rumah, udah mulai bermasalah nantinya. Seneng wajar, tapi kagum, mengagung-agungkan jangan. Jangan mengagung-agungkan tubuh, kulit, otot, dan sebagainya. Nanti akan menuhankan. Setiap orang yang punya jabatan, masih ingat, akan 3 terjadi. 1, pasti berakhir jabatannya. Yang kedua, pasti berakhir hidupnya pejabat apapun. Dan yang ketiga, pasti dituntut di sisi Allah pertanggungjawabannya. Ini 3 kepastian. Makanya tidak usah kagum kepada orang yang punya jabatan. Berat sekali di akhirat nanti. Dan gak usah ngotot abis-abisan ingin jabatan. Mau apa? Bekerja saja yang benar. Kalau takdirnya ada, jadi kok nanti. Halo? Gak usah mengagung-agungkan duniawi ini. Wih, keren ya mobil itu. Tahu tidak mobil itu? Bukan hanya kaleng, Pak. Di dunia bikin sengsara mobil bagus tuh. Takut kecodet, takut jalan jelek, takut ada yang sama, takut diperiksa KPK. Di akhirat ngejongking itu mobil bagus itu, kalau kurang-kurangnya dihisabnya bisa ngeleper berkejut-kejut. Pasti dihisab. Rumah, mobil, perhiasan, semuanya ada dipertanggungjawabkan. Tidaklah Allah ngasih kecuali kita harus tanggung jawab nanti. Karena semua itu adalah ujian. Kita iri, padahal itu yang bisa membuat orang ngejongkeng. Nggak usah iri, syukuri aja yang ada. Kalau gitu nanti orang-orang kaya itu bakal ngejongkeng. Belum tentu.
Karena siapa tahu beli mobil 1 miliar, tapi sekali sedekah 20 miliar. Kan nilai sedekah itu bukan dari nominal, tapi dari persentase. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersedekah harta. Lalu ditanyakan, apa yang kau tinggalkan untuk istrimu, untuk keluargamu? Semisal ini. Apa artinya? Artinya separuhnya. Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah memuliakan beliau, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Artinya apa? 100%. Sekarang sedekah 10.000 dengan sedekah 100 juta, besar mana? Kan? Besar 10.000, kata siapa? Besar 100 juta. Karena beliau punya 200 juta. 100 juta disedekahkan, berarti berapa persen? Kan? 50%. Yang sedekah 10.000, dia punya 50 juta. Sangcret, pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Makanya sedekah yang nendang itu adalah yang merasa berat kita mengeluarkannya. Berarti besar tuh. Bukan menafkahkan rizki yang dimiliki, tapi menafkahkan rizki yang dicintai. Makanya kalau orang ingin dekat dengan Allah, jangan kagum sama dunia, itu jangan mengagum. Yang kedua, jangan lengket. Nah, baru bisa dekat dengan Allah. Jangan lengket dengan dunia. Bu, ibu, bu, nggak usah terlalu cinta sama suami. Kenapa Bapak ketawa? Hah? Dengar perkataan saya, bukan tidak usah cinta ya. Tidak usah terlalu cinta. Mau ngapain juga terlalu cinta sama suami? Sedangkan suami ibu juga belum tentu. Bukan belum tentu cinta, belum tentu hidup ya. Gak boleh pol-polan cinta ke suami, cinta ke istri. Gak ada itu. Pol-polan itu cinta kepada Allah, pencipta kita, Tuhan kita. Kalau cinta ke makhluk, sekedar cinta dalam mengabdi ke Allah, baru bahagia. Tapi kalau, oh my darling, you are my everything, you are musyrikin, man. Mengapa engkau segala-galanya? Engkau segala-galanya bagiku. Tanpa dirimu tiada arti hidupku. Engkaulah cahaya. Garing. Nggak boleh begitu. Jijai. Nggak usah gitu-gitu amat. Ibu bilang nanti sama suami, kalau ada suaminya, ya, Mas, saya mencintaimu, tapi ala kadarnya ya Mas. Saya cinta sayang pol-polan itu kepada Tuhan saya. Dan tugas suami jangan lebay, jangan berjuang agar istri mencintai. Gak usah Pak, gak usah. Bapak tidak usah berusaha agar istri mencintai bapak. Ibu juga gak usah berusaha agar suami mencintai ibu. Kita berusaha agar Allah mencintai kita. Cukup. Karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati. Cintai saya, Mas. Aduh, gimana ya Bu, udah habis, sakit hati. Kenapa engkau beda? Ya ada ibu juga beda ya. Udah. Apalagi makin senior gini. Cintanya itu bukan cinta kekanak-kanakan.
Tapi benar-benar tugas lelaki membantu istrinya mencintai Allah, baru bahagia tuh istri. Jelas ya Bu ya, kalau misalkan suami tidak sehangat dulu, rada dingin misalkan, coba pakai termometer ya, jangan-jangan beliau sudah tiada. Jadi ketawa terus. Ya biasa weh, kok nggak semesra dulu, sudahlah mending mesra dengan Allah, tahajud. Walaupun tentu kepada manusia kita harus berbuat yang terbaik, tetapi hati jangan pernah lengket, karena pasti berakhir hidup ini. Dunia ini akan berakhir. Kalau lengket nanti seperti perangko, pas dicopot robek. Tidak boleh robek hati kita oleh dunia. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan tidak boleh lengket di hati kita. Baru lebih mudah dekat dengan Allah. Jadi kalau kita mengagung-agungkan sesuatu selain Allah, kita akan mengabdi ke sana. Yang kedua, kalau udah lengket, nah kita jadi sibuk dengan yang lengket. Jangan lengket dengan dunia berikut isinya. Kurang lebih sederhananya begitu ya. Dalilnya mas sudah disebut tadi, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mendekat ke Allah, mengabdi, patuh. Nanti dunia dikasih kok. Allah udah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Nggak usah rewel lah, dan nggak usah ngatur Allah. Ingin itu, ingin ini boleh, ingin, tapi kalau nggak dikasih belum tentu baik. Kayak anak kecil ingin granat gitu ya, paling dikasih bapau ya. Ini masa keemasan, banyak sekali program masa keemasan. Apa ini Pak? Tematik. Apa temanya sekarang? Istiqomah menuju husnul khotimah. Istiqomah menuju husnul khotimah. Sudah beli belum pakaian terakhir? Katanya ayo beli ya tuh pakaian terakhir. Tadi ukur, ibu udah beli pakaian terakhir? Belilah, supaya nggak nyusahin yang hidup nanti. Wasiat udah mulai ditulis belum? Belum, kayak mau panjang umur aja kita. Ayo tulis, mulai ditulis-tulis wasiat ya, supaya kita meninggal nggak ngerepotin, nggak menimbulkan masalah buat anak-anak cucu kita. Siap-siap, jangan kehilangan tahajud. Udah nggak usah segala diribetin lah, udah aki-aki nenek-nenek model kita ini ya kan. Artis nikah dibahas, mau apa? Kenapa dia nggak mau sama saya? Sudahlah Pak, ngirit, jangan terlalu segala dipikirkan, jangan segala dibahas, jangan segala ingin tahu, jangan segala diperdebatkan, buat lebih mudah. Apalagi khairukum, sebaik-baik di antaramu, khairukum li ahlihi, yang paling baik kepada keluarganya. Udah, aki-aki, nenek-nenek ingin tahu akhlak kita yang asli bukan di kelas, akhlak yang asli bukan di masjid, akhlak yang asli bukan di kantor, akhlak yang asli itu di rumah. Karena kalau di kelas ada jaimnya, di kantor ada jaimnya, takut karir, di masjid takut dianggap kurang soleh, di rumah asli tuh nggak dijaim-jaimin. Ibu ingin tahu akhlak ibu yang sebenarnya, lihat kepada orang terdekat. Masa ke orang lain kita baik, ke yang terdekat nggak baik? Nih kalau saya nitip HP ini amanah, dek misal titip siapa? Arif, titip. Mungkin nggak Arif nginjak-nginjak HP ini, merendahkan, menghina, HP butut, mungkin tidak. Enggak, ini amanah dari orang, udah dijaga.
keluarga amanah dari Allah. Bagaimana? Allah melihat, menyaksikan, mendengarkan setiap ucapan. Amanah itu. Terima kasih kembaliin ya, Arif. Anak-anak itu amanah dari Allah. Kita nggak bisa menyolehkan anak. Jadi contoh terbaik karena Allah. Doa yang banyak karena Allah. Ya, Allah lah yang membulak-balik hati anak, bukan kita. Allah menyaksikan nih orang tuanya kasar, kotor, bengis, nyuruh melulu, ambek-ambekan. Apa ini? Baik, masa nanya sendiri dijawab sendiri? Ayo ada pertanyaan silakan. Pim, Min. Cek bismillah. Ya. Izin ada pertanyaan dari Instagram. Bagaimana sikap kita yang kepingin punya hajat agar suami karirnya bagus karena teman-temannya sudah pada jadi pejabat sedangkan suami belum dan tidak diperhatikan oleh atasannya Biarin, gak usah pikirkan, yang penting barokah aja kerjanya. Mau apa jadi pejabat kalau jauh dari Allah? Lebih baik jadi pejabat yang dekat dengan Allah, ya. Setiap orang punya kapling takdir masing-masing. Yang penting suami kerjanya bisa jadi kuat iman, kerjanya jadi amal soleh, aman dunia akhirat. Udah itu, nggak usah ngebanding-banding. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Kalau nggak ada takdirnya nggak akan jadi. Nggak usah maksa minta jabatan. Mau apa? Nanti belum tentu baik jabatan itu. Lihat banyak yang sekarang dikasih gelang sepasang itu. Tahu gelang sepasang? Borgol. Belum tentu kuat. Nggak usah ngebanding-banding dengan tetangga. Kasihan tetangga yang punya jabatan atau teman-teman yang punya jabatan di akhirat nanti. Akhirat. Kecuali kalau kuat iman seperti para Amirul Mukminin. Nah, itu aman. Tapi kalau nggak kuat iman, nggak aman. Udah Bu, udah nggak usah ribetin casing. Yang penting suami makin kuat iman, kesibukannya jadi amal soleh, ibu bakal bahagia karena suami itu bahagia hanya dengan kuat iman dan amal soleh. Kalau suaminya beriman teguh, akhlaknya akan baik. Kalau suami akhlaknya baik, keluarga akan bahagia. Ingat, kunci bahagia cuma dua, iman dan amal soleh. Lanjut. Ibu mau nanya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf jika ini di luar topik ya, tapi berhubungan dengan usia saya. Dan juga mungkin di luar dari yang kebiasaan. Apa-apa, silahkan tanya aja Bu. Saya tuh sudah berkeliling mencari panti jompo untuk saya pribadi. Tapi saya lihat rata-rata di luar lebih banyak 90% tuh nonis ya, untuk non-Islam gitu. Tidak full. Jadi alangkah bahagianya kalau misalnya di Darut Tauhid itu ada panti jompo ya, khusus untuk seusia-usia saya yang banyak, memang untuk kita ingin berakhir di lingkungan yang baik. Soalnya kan usia udah lebih dari 60 ya, udah. Saya juga mau. Lanjut mau. Ya, jadi saya mohon jika dibuatkan memang panti jompo. Ya, mungkin saya yang daftar pertama. Saya tuh nggak tega bikin panti jompo tuh Bu. Dibuatlah pesantren masa keemasan. Itu juga kan gini, mohon maaf ya, untuk seperti saya yang hidup sendiri. Iya Bu.
sangat penting untuk saya itu berada di lingkungan yang agamis Ya. memang untuk sampai saya akhir. Karena saya dunia tidak kekejar, akhirat pun tidak kekejar gitu. Jadi ngejar minimal, panti jompo. di panti jompo yang dengan pendidikannya lebih Ya, makanya kita religius. sebutnya Bu, nanti ada. Dulu sudah pernah mau direncanakan kita bangun apartemen khusus bagi namanya San'a, santri abadi. Waduh, baru ini namanya baru keluar barusan, Pak. Atau Sankos, santri konsisten. Nah, jadi tidak disebut panti jompo, nggak mau ah. Jadi kebayang itu ada rompong begitu kan. jangan, nggak enak kan sebut panti jompo, Pak. Hah? Ya, Bukan, Pak, jadi bisa gini juga aja Bu, nanti panti silih asa, silih asuh. ya atau itu jadi remaja lagi Bu yang ABG yang jadi nanti akan kita, tapi semakin terpikirkan oleh saya Bu, waktu di Australia kemarin juga itu idenya, karena banyak orang tua, bahkan ada seorang jamaah masjid di sana yang betul-betul hidupnya sendiri pada udah sepuh 78 tahun. Kami nengok ke rumahnya tuh sedih sekali ya, dilihat potret-potret masa lalunya, udah tinggal sendiri aja, masak sendiri dan sebagainya sendiri. Nanti kita mudah-mudahan ini terwujud ya Bu. Amin. Yang amin. ingin tinggal di lingkungan pesantren, tapi ada dokternya, ada yang membantu ibadahnya, kesehatannya, tapi nggak akan mau nyebut panti jompo, enggak pokoknya. Karena kebayangnya coba panti jompo, apa yang kebayang, Dek? Hah? Pada pakai tongkat katanya, nggak kira-kira. Coba Dek, panti jompo apa yang kebayang? Jawab. Pikun. Makanya saya nggak mau kesannya tuh menderita Bu. Kalau saya kesannya nggak ada giginya. Udah, jangan ngetawain, kita juga udah tua Pak. Suatu saat ini ada guru, itu ada tamu katanya, udah pada tua-tua banget katanya. Tamunya gimana? Ya tua-tua, emang umurnya berapa? Sekitar 60. Itu kan umur saya Pak ya. Untung aja saya nggak nyekek itu santri. Dan saya juga menerima kenyataan. Tapi waktu masuk ke Malaysia Pak, di sana ada jalur khusus untuk bukan masa ke usia emas gitu ya, yang udah tua-tua gitu, 60 tahun ke atas. Aduh, kan antri itu kalau ke sana enggak, tapi kalau gagah juga malu jadi rada reyot. Kemarin mau masuk lagi ke sana udah dirubah katanya, bukan 60 jadi 65. Ya, jadi harus antri lagi. Begitulah episode ya. Terakhir, ada yang mau nanya kah? Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Safari A, program tematik ke-9. Kok masih muda kayaknya? 52 lebih 3 bulan A. Oh ya, ya sudah masuk ya. Saya salah satu karyawan di perusahaan, insya Allah 5 atau 6 tahun lagi pensiun A. Alhamdulillah. Saya pernah bertugas di satu unit lebih dari 15 tahun. Qadarullah baik-baik kawan-kawan ya Pak. Cuma lingkungannya secara Islam jauh dari syariah. Hampir semua kemaksiatan banyak dilakukan kawan-kawan saya. Dari mulai judi, minum Dan sebagainya. dan sebagainya. Dan dengan bangga itu jadi sesuatu yang diceritakan seperti candaan Pak. Dulu mungkin belum seperti sekarang ada medsos atau lain, saya kurang mendapat pencerahan agama. Mungkin saya dapat dari buku aja. Alhamdulillah qadarullah dari perkembangan zaman teknologi sangat membantu. Saya banyak dengar tausiah dari medsos, terutama dari AA.
dari MK Pagi dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Saya hampir mengamalkan banyak tausiah tentang bagaimana saya bisa jadi seorang yang pantas ditolong sama Allah. Jadi saya berusaha hijrah. Hijrah artinya kalau bisa saya keluar dari lingkungan itu. Beberapa tahun saya jalankan itu. Qadarullah 7 bulan yang lalu saya dimutasi. Masya Allah ke tempat yang luar biasa jauh lebih baik. Walaupun tidak 100%, rekan-rekan saya yang sekarang itu jauh lebih baik. Alhamdulillah. Karena memang unit ini, tempat saya bekerja ini benar-benar tempat yang masih baru, fresh. Baru beroperasi kurang lebih 3 tahun. Dan posisi jabatan saya itu memang sebelumnya belum ada. Jadi saya yang pertama ditempatkan di sana. Jadi saya bisa alhamdulillah dapat yang lebih baik. Cuma masih ada ganjalan di saya sampai sekarang. Apakah selama saya bermunajat minta hijrah, saya termasuk ke dalam orang yang tidak bersyukur sama qada Allah, ketentuan Allah. Dan saya masih takut seandainya suatu saat saya dipindah lagi ke tempat yang sama seperti sebelumnya. Baik. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Kita ridho dengan takdir Allah. Misal sakit gigi, ridho sambil berobat. Karena kita ingin bisa sehat, yang ibadahnya lebih bagus. Jadi nerima takdir begini. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Alhamdulillah dapat pekerjaan. Tapi sekarang maksiat, kita minta tempat yang lebih baik, yang bisa menguatkan iman. Ya, takut dipindah, minta ke Allah supaya dicarikan yang baik. Gitu. Harap dan takut harus kembali ke Allah. Pokoknya ke Allah aja, ada Allah yang punya takdir, ya kan? Sebetulnya lebih simpel, tapi masalahnya kita nggak ke Allah sih, itu masalahnya tuh. Segala dipikirkan, segala direnungkan, Allahnya enggak. Segala dibahas, enggak ke Allah. Berharapnya ke makhluk, takutnya ke makhluk, itu masalah kita. Coba aja periksa, kalau lagi gelisah, pasti selain Allah yang ada di hati yang mendominasi, betul? Stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya gimana? Harusnya banyak zikir terus kurang mikir. Yang benar, jangan ngarang. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Karena otak ini mikir terus, tapi segala ke Allah. Ingat anak, ingat Allah, ingat sakit, ingat Allah, ingat uang, ingat Allah, ingat ancaman, ingat Allah. Apapun kembali, makanya disebut CBY. Cepat kembalikan kepada Allah, banyak mengingat Allah, yakin kepada Allah. Yang jelek itu TJR, telat ke Allahnya, jarang ingat Allah, ragu kepada Allah.